Aku merasa takut jika harus hidup sendiri. Setiap kali mendengar kata sendiri, pikiranku langsung Dan ini hanya manfaatkan sebuah gambar saja teman-teman, dan ternyata untuk ide konten seperti ini itu lolos monetisasi. Dengan catatan yang pertama adalah di bagian dari fotonya ini harus lebih cepat ya teman-teman untuk prosesnya. Dan untuk view-nya ini sudah mencapai sekitar video populer mencapai sekitar 14 jutaan, 14 juta kali tonton, kemudian ada juga sampai 7,9 juta kali tonton, dan juga 7,1 juta kali tonton. Artinya konten seperti ini itu masih banyak diminati. Dan oke, jadi ini sebuah contoh konten motivasi ya, ataupun sebuah inspirasi kehidupan ya. Dengan memanfaatkan sebuah video short seperti ini, itu masih banyak penontonnya teman-teman. Dan ini ya, ini tuh bisa lolos monetisasi teman-teman, padahal hanya menggunakan gambar saja. Nah, di sini coba kita cek di salah satu videonya, teman-teman bisa cek di sini. Seorang anak yang selalu rajin. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini, ini sudah muncul super thanks teman-teman ya. Jadi sudah muncul super thanks. Jika kita cek di social blade, ini penghasilannya ya kurang lebih sekitar 200-an dolar ya. Jadi ya wajar ya, karena di sini tuh kan konten short ya. Tapi bisa jadi bisa lebih teman-teman ya. Kalau 200 dolar, misalkan 200 dolar ya, dengan view segitu ya mungkin pas ya, 200 dolar dikali 16.200 ya. Jadi 16.200 itu harga dolar saat ini. Ya kurang lebih sekitar 3 jutaan ya. Tapi kalau saya rasa ini kan hanya sebuah estimasi ya. Jadi estimasi kita itu kan bisa cek di social blade ya. Dan jika kita cek dari videonya ini sampai 14 juta kali tonton, ini ya saya rasa lebih lah ya dari penghasilan dari estimasi tadi ya, dari 3 juta ini lebih ya gajian. Oke, jadi konten seperti ini hanya manfaatkan sebuah gambar saja bisa dimonetisasi. Nah, inilah enaknya untuk di YouTube ini, teman-teman. Nah, ini tetapi lebih kreatif lagi buat teman-teman semua. Jadi, ide konten kali ini adalah ide konten seputar edukasi dan juga motivasi, teman-teman ya. Dimana di sini itu hanya manfaatkan sebuah konten short, kemudian menambahkan dubbing dan juga menambahkan tulisan di bagian dari videonya. Ini lolos monetisasi. Ya, jadi bagaimana cara kita bikin kontennya kita akan bahas di video kali ini. Pastikan tonton sampai akhir agar teman-teman gak gagal paham. Oke, jika kita lihat dari video terbarunya ini, bahkan ya untuk baru upload saja sudah mencapai sekitar 400.000 penonton teman-teman. Nah, jika kita cek di bagian video populernya mencapai 14 juta kali tonton. Jika kita cek di video yang kedua yang terbaru sudah mencapai sekitar 1,7 juta kali ditonton ya. Jadi artinya konten seperti ini itu masih banyak peminatnya banget teman-teman. Seputar konten edukasi dengan alur-alur cerita seperti ini banyak diminati. Nah, saran saya nanti buat teman-teman ketika ingin punya gambar yang sepadan ataupun juga sama, itu teman-teman bisa generate menggunakan AI. Bisa juga menggunakan Germania AI ataupun yang lainnya ya. Dan di sini saya akan contohkan bagaimana cara kita bisa editing konten seperti ini. Jadi untuk pergerakan dari fotonya, kedipan fotonya itu harus lebih cepat ya teman-teman. Karena jika teman-teman cek dari videonya sendiri bisa kita cek Seorang ya. ayah bekerja sebagai tukang parkir di Nah, pasar. jadi ada kedipan dari fotonya itu lebih cepat ya. Jadi ini bisa lolos monetisasi walaupun hanya menggunakan suara AI dan juga memanfaatkan sebuah gambar saja. Kemudian juga ada teksnya juga. Nah, jika kita cek sebagai referensi, ini adalah channel dari Reason Living ya, dimana channel ini tuh sudah tembus sekitar 288.000 dengan 48 video saja. Nah ya, 48 video saja sudah tembus 288.000 subscribernya ya, jadi hampir sekitar 300-an. Nah, ini memang ya benar-benar ya konten seperti ini itu banyak sekali diminati, dan konten short itu memang terbukti ya lebih cepat mendapatkan banyak subscriber teman-teman. Nah, jadi untuk bahannya sendiri nanti teman-teman bisa generate menggunakan Germania AI. Teman-teman bisa masuk di Google Chrome seperti ini, teman-teman nanti tinggal generate saja nih di Germania AI. Jadi nanti teman-teman tinggal ketikkan saja nih, misalkan seorang anak laki-laki yang kesepian, nanti teman-teman bisa di generate saja di sini. Nanti klik saja di bagian dari hasilkan di sini. Oke, jadi agar tidak terlalu lama, di sini saya menggunakan aplikasi Pinterest untuk mendapatkan bahannya. Ya, di sini saya akan masuk ke bagian dari aplikasi Pinterest. Dan di sini di Pinterest juga sama teman-teman ya. Di sini nanti teman-teman tinggal ketikkan saja di bagian pencarian itu seputar kartun eye ya. Jadi teman-teman tinggal ketikkan saja seperti itu. Nah, di sini tuh banyak kok ya untuk
karakter-karakter seperti ini yang sepadan seperti ini. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih saja untuk fotonya. Jadi fotonya itu biasanya dia itu nyambung ya teman-teman, kalau di Pinterest di sini itu nyambung ya. Jadi teman-teman lebih mudah membuat sebuah alur ceritanya. Nah, kan banyak ya. Jadi untuk foto-fotonya ini nyambung ya. Nah, saran saya di sini nanti teman-teman tinggal disimpan saja nih. Ini untuk cara mudahnya saja teman-teman. Klik di titik 3 di sebelah kanan atas, kita simpan seperti ini. Dan oke, jadi bagaimana cara kita bikin sebuah alur ceritanya? Di sini itu kita manfaatkan yang namanya adalah ChatGPT. Ya, misalkan di sini kita masuk ke ChatGPT, kita cari nih, misalkan buatkan motivasi hidup ya sendiri, bukan berarti kesepian. Nah, misalkan seperti ini ya, motivasi kisah-kisah inspirasi ya. Jadi buatkan motivasi kisah inspirasi hidup ya, buatkan cerita ya, cerita motivasi kisah inspirasi hidup ya. Kita generate seperti ini. Nah, di sini tuh ada kata-katanya ya, misalkan dulu aku merasa takut jika harus hidup sendiri. Setiap kali mendengar kata sendiri, pikiranku langsung terbayang kesepian. Nah, di sini itu teman-teman tinggal generate nih. Teman-teman tinggal salin saja teks dari ChatGPT ini. Ya, ini ceritanya panjang ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Ambil tema yang pas ya. Kemudian teman-teman salin. Nah, untuk suaranya itu cukup simpel teman-teman. Bisa menggunakan website yang namanya Lab ya. Jadi Eleven Lab. Di sini itu untuk suaranya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal masuk saja di aplikasinya. Jadi kita menggunakan AI. Ya, kita skip, kita masuk ya, kita masuk terlebih dahulu. Oke, jadi nanti suaranya kita itu bisa menggunakan Eleven Lab IO teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal text to speech di sini. Jadi yang sudah kita salin dari ChatGPT tadi kita buat di sini. Jadi kita bisa tempelkan untuk link dari ChatGPT tadi ya, untuk kata-kata cerita dari ChatGPT tadi, kemudian kita generate. Nah, jadi untuk suaranya nanti itu akan langsung mirip ya seperti yang tadi teman-teman. Nah, di sini teman-teman, Aku merasa takut jika harus hidup sendiri. nah jadi seperti ini. Setiap kali mendengar kata sendiri, Nah, di sini teman-teman pikiranku langsung tinggal terbayang disimpan saja ya. kesepian, Nah, kekosongan, dan teman-teman tinggal ketakutan akan disimpan kehilangan saja. arah. Oke, jadi teman-teman tinggal disimpan saja. Nah, itu untuk suaranya ya. Jadi untuk editingnya silahkan teman-teman bisa masuk di aplikasi CapCut seperti ini. Nah, di sini tuh untuk pergerakan dari fotonya itu harus lebih cepat ya. Jadi sama seperti tadi. Dan untuk suaranya nanti teman-teman juga bisa disetting kok untuk dibikin dari kecepatannya. Jadi Eleven Lab IO ya, teman-teman. Di sini kita masukkan untuk fotonya. Ya, ini sebagai contoh saja karena kita mengambil tema sendiri bukan berarti kesepian ya. Nah, kita ambil nih misalkan yang seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman di sini tuh kita atur nih, kita masukkan fotonya ke aplikasi CapCut, kemudian kita atur 9:16 karena kita kan ingin bikin konten shot ya. Dan pastikan di sini itu lebih kita dekatkan lagi untuk dibikin dari fotonya ya, biar nanti pergerakan itu cepat teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal didekatkan nih ya. Jadi kita dekatkan. Kemudian di sini nanti teman-teman tinggal tambahkan saja animasinya. Jadi harus lebih cepat ya. Di sini sebentar kita atur seperti ini. Nah, setelah seperti ini ya, kemudian bisa masukkan nih untuk suaranya tadi teman-teman. Nanti baru kita masukkan untuk di bagian dari efeknya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk hasil suaranya teman-teman. Dulu, aku merasa takut. Nah, di sini tuh teman-teman tinggal tambahkan saja nih, misalkan animasinya. Ya, pergerakannya agak lebih cepat ya. Fotonya agak lebih dekat ya. Dulu, Nah, misalkan seperti ini. takut jika harus. Oke, sebentar. Setiap kali mendengar kata sendiri, Oke, kita masukkan. pikiranku. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Dulu, aku merasa takut jika. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman itu harus lebih cepat lagi. Nah, jadi pergerakannya harus lebih cepat ya. Jadi karena kita tiru yang tadi. Nah, untuk di bagian transisinya, teman-teman tinggal klik transisi seperti ini. Kalau tadi itu versinya hitam ya, teman-teman, untuk transisinya. Versinya gelap. Nah, di sini itu ada versi yang gelap. Nah, misalkan ini ya.
kita tambahkan. Nah, kemudian kita checklist seperti ini. Nah, kita klik, kemudian kita terapkan semua seperti ini, kita checklist. Ya, jadi di sini teman-teman tinggal di dekatkan saja, jadi pergerakan harus lebih cepat ya. Nanti teman-teman tinggal tambahkan judul. Ini sebagai contoh simpelnya saja teman-teman ya. Kemudian di sini jangan lupa untuk animasinya, setiap foto kita tambahkan Tiap kali mendengarkan seperti ini. Nah, kita tambahkan animasi tersendiri, pikiranku langsung Nah, oke, jadi untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Dulu, aku merasa takut jika harus hidup sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kemudian animasinya di sini kita, kalau yang masih kurang bagus ya. Merasa takut. Nah, jadi seperti ini. Aku merasa takut jika harus hidup sendiri. Setiap kali mendengar kata sendiri, pikiran. Nah, kemudian teman-teman tinggal generate saja nih untuk dibikin diri suaranya. Kita simpan dulu teman-teman. Ya, kita simpan dulu agar editing kita lebih menarik lagi ya. Jadi kita simpan, baru nanti kita tambahkan teksnya dan juga judulnya nih. Ya, kemudian teman-teman tinggal klik selesai seperti ini. Kita masuk di proyek baru lagi di aplikasi CapCut. Kemudian kita generate lagi di sini. Ya, di sini itu teman-teman tinggal klik di bagian teks. Kemudian teman-teman bisa lirik otomatis. Dan setelah ini nanti teman-teman tinggal tambahkan saja judulnya. Ya, nah di sini itu teksnya sudah muncul, teman-teman tinggal pilih saja fontnya ataupun langsung saja kita cari di bagian template teks ya, yang lebih kreatif. Di sini coba kita tambahkan warna kuning ya, kita cari warna yang misalkan yang biru seperti ini, nggak masalah teman-teman, nanti bisa diatur saja. Nah, contohnya seperti ini hasilnya. Aku merasa takut jika harus hidup sendiri. Setiap kali mendengar kata. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tambahkan nih judulnya, misalkan teks di sini, teman-teman tinggal ketikkan saja judul di awal ya. Sendiri bukan berarti kesepian. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa atur nih, karena di sini judul, teman-teman fontnya pilih yang agak besar ya. Agak besar, stylenya teman-teman bisa atur di warna kuning seperti ini. Oke, fontnya bisa cari yang lebih menarik ya. Oke, sebentar kita cari, nah misalkan seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman bisa diatur saja di sini. Misalkan jaraknya terlalu dekat ya, kita atur ya. Nah, jadi untuk judulnya ini nggak usah terlalu panjang, karena di sini kan untuk thumbnail saja teman-teman. Nah, jadi nanti thumbnailnya seperti ini ya. Kemudian teman-teman tinggal di save saja seperti ini. Kita sudah berhasil bikin sebuah ide konten motivasi dan juga edukasi ya, kisah inspirasi kehidupan. Dan di sini tinggal kita tunggu saja untuk hasilnya teman-teman. Oke, di sini sudah selesai. Jadi untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini teman-teman ya. Dulu, aku merasa takut jika harus hidup sendiri. Setiap kali mendengar kata sendiri, pikiranku langsung Oke ya, jadi cukup seperti itu saja buat teman-teman semua ide konten YouTube seputar edukasi dan juga motivasi. Jadi yang terpenting kita bisa ATM ya, amati, tiru, modifikasi, dan nanti teman-teman lebih kreatif lagi untuk editingnya. Jadi memang kalau kita bisa cepat untuk gambarnya itu bisa dimonetisasi, bahkan terbukti ya, menggunakan suara AI, hanya menggunakan gambar ini bisa lolos monetisasi teman-teman ya. Dan tentunya buat teman-teman yang mungkin baru mulai di channel YouTube, teman-teman nanti bisa belajar di playlist saya, itu sudah banyak saya bahaskan ya. Dan hasil riset saya teman-teman itu sudah banyak saya bahas di bagian dari playlist di sini. Nanti teman-teman bisa cek di bagian playlist di sini, itu sudah banyak saya bahaskan ya. Di sini sudah saya siapkan 444 video. Jadi menjadi konten kreator YouTube nggak hanya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, tapi teman-teman juga nanti akan mengenal Google AdSense, bagaimana cara kita verifikasinya. Kemudian ada kode PIN itu kan ada dua ya, via rekening dan juga via kantor pos ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian hasil riset saya itu sudah saya bahaskan di playlist ya. Teman-teman bisa cek di sini tuh ada 40.000 subscriber, 39.000 subscriber, 58.000 subscriber, dan juga masih banyak yang lainnya. Bahkan saya juga ada channel yang 100.000 subscriber, dan itu sudah saya bahas di satu playlist di sini.
Oke ya, jadi teman-teman tetap semangat. Intinya di channel YouTube ini kita yang terpenting berani melakukan riset ya. Misalkan kita sudah riset konten ini sepi, kita cek lagi, riset lagi konten yang lainnya. Jadi seperti itu, harus berani maju dan juga berani melakukan riset. Jadi cari niche konten yang kira-kiranya lebih mudah dan juga banyak penontonnya. Oke, jadi seperti itu saja. Jangan lupa subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.